Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan materi Flutter. Kalau kemarin itu projectnya namanya Flutter Grid View ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan lanjutin lagi yang kemarin videonya part 1, ini part 2 lanjutan ya. Coba kita lihat lagi sampai di mana kita sudah kerjain part sebelumnya. Ini dia nih. Ya, kemarin saya udah kasih datanya ya. Buat yang baru mengikuti video part 2, bagusnya ikutin video part pertama dulu ya, karena di part pertama kita bikin grid view seperti ini. Ya, data-data ini juga udah disediain semua dalam bentuk seperti ini, kayak home_data.dart ya. Jadi semuanya tinggal diambil di sini ya, lalu kemudian kita tampilkan dalam bentuk grid view. Nah, sekarang bagian part 2 ini apa yang mau kita lakukan? Kita mau bikin ketika ini diklik ya, ketika misalnya salah satu item ini kita klik Tropical Paradise Park Jakarta misalnya ya, Heritage Village Yogyakarta ini misalnya kita klik, dia akan menampilkan halaman detail screen ya. Jadi ada halaman detail screen. Adapun halaman detail screen-nya seperti apa yang mau kita kerjain, mungkin kayak gini ya, saya sudah pernah coba bikin dulu untuk project sebentar, ini nih kayak gini nih. Nah, kira-kira kita bikin kurang lebih kayak gini. Kalau ini kasusnya Timnas Indonesia misalnya ya, kalau ini candi gitu ya. Nanti ada, kalau yang tadi kan kita ambil nama tempat-tempat yang ada di Indonesia misalnya. Nanti di sini ada fotonya, ini ada tombol back-nya gitu. Ini ada nama tempatnya, lokasi, dibangunnya kapan, tipenya apa, ada deskripsi, sama ada galerinya di bawah, di mana semua datanya sudah tersedia di sini, di home_data.dart. Ini name, location, ini semua data. Coba saya tampilkan sebentar. Nah, ini panjang description-nya ya. Ya. Jadi ini akan kita tampilkan semua dalam bentuk yang kira-kira mirip seperti tadi. Adapun gambar-gambar tadi ini nih, dummy aja ya gambarnya ya, dari URL yang udah kita simpan juga dalam sebuah list namanya image URLs ya. Oke, kita akan coba lakukan itu, artinya kita membutuhkan sebuah screen baru di mana kemarin kita udah siapin tempatnya. Ini nih, detail underscore screen.dart. Nah, ini kita buka, lalu kita coba kerjain di sini ya. Yang jelas untuk ngetes ini kita harus melempar variabel ya. Kita harus passing variabel dari sini nih. Misalnya Grand Theater ini indeks keberapa nih, mau kita passing ke detail screen supaya nanti halaman yang tampil di detail screen sesuai dengan yang kita pilih dari home screen-nya gitu ya. Coba kita siapin template tampilannya dulu aja ya, baru nanti kita passing variabelnya ya. Kita mulai dari bikin dia biasa STF ya, kemudian ini saya geser ke atas aja ya. Nah, kemudian seperti biasa kita ganti nama my widget ini menjadi nama screen-nya apa tadi, detail screen. Nah, ya, lalu kita replace all ya. Ini nama state-nya udah jadi ya. Kemudian kayaknya karena kita tidak ada perubahan kondisi nanti ya di halaman detail screen, kita nggak perlu pakai stateful widget, jadi kita convert saja menjadi stateless widget. Saya kayaknya harus zoom sedikit ya. Gitu ya, mungkin biar lebih jelas. Tapi nggak apa-apa lah begini. Ya. Nah, ini tinggal taruh aja kursornya di stateful widget, tekan lampu kuning, lalu convert to stateless widget. Jebret. Ya, jadi sekarang kita udah punya sebuah stateless widget untuk halaman detail screen. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita buat di sini? Yang jelas karena kita memanfaatkan variabel-variabel dari sini, dari home_data.dart ya, artinya juga kita akan menggunakan ini ya, menggunakan model yang sudah kita buat dalam home.dart ya. Artinya mau tidak mau kita bikin sebuah variabel, kita bikin dia final saja, final dari kelas home ya, model ya, dari kelas modelnya ini home. Kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama var home gitu ya.
Kalau yang kemarin kita pakai apa ya di home screen? Kita pakai var home juga ya nggak apa-apa lah ya, kita samain aja ya, kita pakai var home. Dan tentu detail screen kelasnya konstruktornya akan protes. Kenapa? Karena ini ada variabel belum masuk ke dalam parameter konstruktornya. Biasa kita tinggal klik lampu kuning lalu add final field formal parameter, jebret itu masuk ke sini ya. Nah sekarang baru kita masuk ke baru mulai masuk ke tampilan ya. Oke, kita akan coba pakai scaffold seperti biasa ya. Ini saya ganti dulu, ganti scaffold ya. Kemudian kita isi bodinya dengan save area dulu ya. Biasakan kita pakai save area. Kenapa? Karena jangan sampai nanti kontennya menabrak notification bar ya. Jadi di save area langsung saja kita bikin juga single child scroll view sama seperti yang sebelumnya ya. Tujuannya supaya kita bisa scroll ke bawah ya. Lalu si single child scroll view juga punya child lagi ya. Lalu di dalamnya kita bikin kolom ya. Kenapa? Karena mau bikin tampilan kayak yang tadi ya. Nih kolom kayak yang ini nih, turun ke bawah kan ya. Jadi kita siapkan kolomnya, terus kolom punya children ya. Nah, children-nya tinggal kita bagi-bagi, mau mulai dari mana nih? Nih, kita bagi aja 3 bagian ya. Kita kasih nama apa ya ini ya? Ini header gitu ya. Kemudian kita kasih nama yang ini tengah gitu. Yang ini bawah. Atas, tengah, bawah gitu. Ya. Kita kasih komentar dulu di sini ya, biar ketahuan nanti ya. Ini atas, bagian atas ya. Kemudian nanti ini saya kopas dulu, atas, tengah, bawah. Nah baru kita mulai isi satu persatu. Di bagian atas itu kan ada kayak gini nih, ada gambar sama ada tombol back ya. Kalau kita lihat tampilan ini ya, maka sebetulnya ini adalah tumpukan dari tombol back dan juga gambar. Nah, kita punya widget namanya stack di dalam Flutter itu, di mana stack itu kalau dia juga punya children-nya akan disusun dari tumpukan yang paling bawah. Kalau stack itu kan begitu konsepnya ya. Apa namanya? First in, last out ya. Jadi yang masuk pertama keluar terakhir karena kan ditumpuk gitu. Ya, jadi kita akan tumpukan gambar utamanya dulu, terus baru tombol back. Jadi di sini di bagian atas kita bagi lagi, ya kita di bagian atas ini kita bikin kita kasih komen lagi satu image ya, image utama, gambar utamanya dan tombol back ya. Oh berarti kita bikin stack-nya dulu baru kita kasih komen nanti. Stack ya. Kemudian stack-nya kita kasih children. Nah baru ini kita kasih komentar lagi. Ini image utama. Nanti satu lagi ada tombol back. Nah sekarang image utamanya kita mau bikin kayak gimana ya supaya enak melihatnya. Untuk image utama kita kasih padding dulu ya. Dimana paddingnya ini kita kasih nilai konstanta, edge inset symmetric ya. Kita kasih horizontalnya 8, kita kasih vertikalnya juga 8 ya. Ini biar enak ngelihatnya saya turunin ya, sebentar. Oke, sekarang paddingnya udah, baru childnya ya. Nah gambarnya biar enak kita pakai clip R rectangle supaya nanti kita bisa kasih border radius. Jadi gambar utama itu pojok-pojoknya tuh kita kasih lengkung ya, jadi nggak kotak gitu ya. Kita pakai clip R rectangle, di mana clip R rectangle-nya itu kita kasih border radius dengan nilai border radius dot circular kita kasih 16. Nah baru child-nya itu kita isi dengan gambar ya. Gambarnya kita ambil dari image.asset ya.
Nah, image-nya dari mana? Ya, image-nya dari apa? Tadi kita bikin var home dot image asset. Ini dari sini nih. Di home kita pakai model home ya. Kemudian datanya dari sini, image asset. Ya, dari situ jadi sebenarnya datanya. Kemudian kita coba tambahkan sedikit parameter lainnya, kita bikin fit-nya itu box fit dot cover ya, supaya nge-stretch gitu tampilannya ya. Lalu lebarnya kita buat double dot infinity, jadi dia memenuhi dari pinggir kiri ke pinggir kanan. Terus tingginya kita buat berapa ya, 250 kali ya. Sampai di sini baru gambarnya doang nih ya, baru gambarnya doang yang udah. Kita coba save ya. Ini belum bisa ngapa-ngapain juga nih teman-teman ya. Karena belum pindah, kita belum bikin sesuatu supaya ini bisa diklik nanti ya. Kita selesain dulu tampilan atasnya aja dulu ya. Kemudian image utama udah ya, ini kita kasih koma, kita bikin tombol back ya. Tombol back, kalau kita lihat gambar ini tadi dia pakai lingkaran kayak gitu, artinya kita bisa gunakan kontainer saja ya. Kita pakai kontainer untuk bikinnya. Kemudian kontainernya kita kasih margin. Sebenarnya marginnya tuh cukup butuh dari kiri sama atas ya. Cuman biar nggak repot, kita pakai all aja lah ya. Kita pakai all, edge insert all 16. Kemudian kita kasih decoration dengan bentuk box decoration ya. Kita kasih warnanya putih ya. Colors.white, kasih opacity-nya with opacity ya, kasih opacity-nya 0,5 jadi agak transparan nanti ya. Terus shape-nya itu box shape dot circle, ada nggak nih? Ada paling bawah tuh ya. Nah, ini shape-nya baru nih. Kemudian kita masukin child-nya. Child-nya kita pakai icon button ya. Nah, ini otomatis dia akan berikan dua parameter, on press sama icon. Nah, ini kita isi apa? On press-nya kita bikin metode kosong aja dulu. Tuh, metode kosong. Iconnya kita pakai icon panah ke kiri ya. Jadi kita panggil konstanta icons dot arrow back. Nah, itu ya. Untuk metodenya masih kosong, nanti kita isi ya. Ini akan kita isi nanti. Nah, sampai di sini bagian atas baru sebatas image utama sama tombol back. Tadi kan kita mau bikin ini nih. Ini ada apa nih? Ada, kalau itu nama candi, ini nama tempat ya. Nama tempat itu berarti name. Name, kita coba bikin name-nya dulu ya. Boleh juga kali ya kita bikin kayak semacam ada tombol favorit di sini ya. Kalau misalnya nanti ke depan kita mau coba kembangkan ke dalam fitur favorit ya. Tapi nggak usah lah ya, belum. Nanti itu kita buat di materi terpisah saja ya. Jadi kita buat setelah kontainer selesai, stack-nya kan tutup nih ya, stack-nya tutup kan, ini selesai nih stack-nya. Kita masuk setelah stack, berarti ini kita kasih koma, masih bagian atas. Kita sekarang akan membuat judul ya, judul dari nama tempatnya ya. Ini masih bagian atas ya. Nih kita lihat aja ada garis horizontal, itu menjadi pembeda antara atas, tengah, dan bawah ya. Judul kita pakai padding dulu biar cakep ya. Paddingnya kita kasih horizontal saja ya. Edge insert symmetric kita kasih horizontal saja sebesar 16 ya. Ini saya turunkan biar enak melihatnya ya. Lalu childnya kita pakai kolom ya. Kita pakai kolom. Lalu di sini kalau kita lihat nama tempat ya, nanti di bawahnya ada lokasi dibangun, tipe, dan seterusnya, berarti benar udah pakai kolom ya. Lalu kita mulai dari yang bagian atas itu berarti pakai teks ya.
kolom ada children ya, sorry. Nah, children itu kita pakai children yang pertama itu kita pakai ini apa ya? Mungkin kita kasih bukan judul ya. Apa ya? Di bawahnya di bawahnya image utama gitu ya. Nah, kita di sini baru kita kasih judul ya. Nah, judul yang pertama tuh kita pakai teks, di mana teksnya itu kita pakai var home.name. Nah, mungkin tinggal kita styling aja nih teksnya ya. Style kita pakai text style yang mana ya? Text style mana nggak keluar. Nah, itu kita pakai text style, mungkin yang pertama font size-nya kita bikin gede 20. Ininya apa? Ketebalannya kita buat tebal ya. Saya save. Segini aja dulu buat ngetes dulu nih. Ya, ini kan judul udah nih. Ya, udah teks. Nanti abisnya baru kita tambahkan yang variabel lain seperti apa namanya? Apa tadi ya? Ini nih. Nah, ada lokasi dan lain-lain ya. Info lainnya gitu ya, kita tambahkan di situ nanti. Jadi apa yang harus dilakukan supaya kita bisa navigasi ke halaman detail screen ya. Sebelum lanjut, teman-teman sebenarnya bisa membaca documentation-nya Flutter tentang navigation ya. Di sini ada nih navigation dan routine ya. Ada banyak cara sebetulnya untuk melakukan navigation. Nah, ini adalah cara yang paling umum yang bisa digunakan. Kita menggunakan navigator.offContext.push ya. Jadi sebenarnya konsepnya navigation itu push juga, push pop gitu. Jadi kita kayak tumpukan gitu. Jadi ketika kita navigate ke satu screen, kita menumpuk screen yang sebelumnya dengan screen yang baru. Lalu kalau kita pop screen yang ada itu kita keluarkan sehingga screen yang belakang kelihatan lagi. Jadi modelnya, makanya kata kuncinya tuh push pop. Itu kan udah biasa kalau kita ngomongin stack, tumpukan ya. Jadi ada beberapa cara, ada juga pakai name roots kayak gini, tapi kalau saya baca ya di documentation-nya tuh ya, apa namanya, di sini for this reason ya, we don't recommend using name roots in most application. Jadi sebenarnya name roots ini juga cukup mudah untuk digunakan ya, katanya. Although name roots can handle deep links, the behavior is always the same and cannot be customized. When a new deep link is received by the platform, Flutter pushes a new route onto the navigator regardless of where the user currently is. Nah, ada alasan lain ya, katanya juga Flutter itu tidak mensupport browser forward button gitu for application yang pakai name root. Jadi makanya tidak direkomendasikan pakai name root. Jadi yang paling recommended sih yang cara yang pertama ini. Ini ada contoh-contohnya nih teman-teman sebenarnya kalau mau dicoba ya. Silahkan dicoba sendiri aja bagian ini ya. Ada cara-caranya. Jelas banget sudah di dalam documentation-nya Flutter, tinggal kita coba. Nah, sekarang kita mau implement. Nah, pertanyaannya, dalam project kita, itu kita gimana caranya, home screen kemarin nih, ini kan udah jadi nih, gimana caranya ini bisa diklik gitu, setiap item ini, ya. Kan grid view itu, grid view itu kan punya item, ya. Item-itemnya itu gimana caranya supaya ini semua item ini bisa diklik, ya. Nah, makanya kita harus lakukan sedikit modifikasi, tapi nggak banyak. Sebenarnya mainnya ke dalam cut ini aja, ya. Tinggal kita klik bagian cut-nya. Jadi cut ini harus menjadi child dari widget yang lain. Apa widgetnya? Widgetnya tuh kita pilih ini dulu. Jadi cut ini kita taruh kursornya kita taruh di widget card, lalu tekan tombol kuning, lalu wrap with widget, jebret. Nah, terus widgetnya diganti apa gitu? Widgetnya diganti Inkwell. Gitu. Ya, kenapa Inkwell? Karena Inkwell memiliki satu parameter yang namanya on tap. Bahkan yang lain tuh on tap cancel, on tap down, on tap up, on double tap dan lain-lain. Kita klik on tap, lalu kita bikin metode kosong dulu. Ya. Coba saya save.
Coba kita lihat sekarang ya, masih belum. Ini tanda apa? Tanda mouse saya berubah tuh teman-teman ya. Tuh udah bisa diklik tapi belum kemana-mana karena memang di dalam Inkwell-nya on tab-nya belum kita isi apa-apa ya. Nah jadi langkah pertama kita bungkus card dengan Inkwell ya. Saya kalau dengar Inkwell itu ingat satu konten yang cukup terkenal yang siapa itu namanya Mursyid ya, kalau masak suka gagal gitu. Nah, dia suka manggil di ujungnya ini well gitu ya. Nah ini tidak ada hubungannya dengan itu ya. Oke. Jadi kita isi aja nih di sini di dalam metode kosong ini kita isi. Nah jadi gini, coba ya kita lihat documentation ya. Tuh dia pakai navigator .push, kita samain aja ini ya, kita ikutin aja navigator .push. Oke, tuh otomatis ini kita kasih titik koma dulu di belakang, otomatis dia bikin dua parameter. Yang pertama konteks udah sama ya, yang kedua rutenya mau diarahin kemana gitu. Ini kita pindahin ke bawah. Nah rutenya kita pakai material page route ya, nanti keluarlah parameter namanya builder. Ya, kenapa material page route? Sebenarnya kita bisa lihat dari main.dat kita udah pakai material up di depan. Makanya namanya material page route. Kalau kita pakai Cupertino app itu bentuk lain. Material app ini kan mengacu kepada standar material design ya. Kalau teman-teman lihat di sini nih, material tree ya, material tree design misalnya ya. Ini kalau kalian lihat, teman-teman lihat, jadi semua desain itu standarnya ke sini gitu. Kita mau desain apa, semuanya ada di sini. Ya, misalnya kita mau styling ya, komponennya apa aja nih. Misalnya kita mau bikin cards, ya. Bentuk cards di dalam bentuk cards di dalam material desain tuh kayak gini tuh, ya. Nah, tinggal tuh kayak gini nih, ada elevated, fill, outline dan lain sebagainya. Ini bisa kita jadikan contoh kalau kita mau ngebangun UI. Nah, balik lagi ke kasus kita tadi, karena udah dari awal di define kita pakai material app, jadi semua desain yang ada di dalam Flutter yang kita project Flutter yang kita gunakan sekarang itu menggunakan konsep material design. Makanya pakai material app dan di sini material page route. Karena kalau kita baca dokumentasi, dia juga ada ini nih. Sebentar, dia pakai mana ya? Cupertino page builder. Sebentar. Mana ya? Saya lupa, kemarin saya baca nih. Apa di depan ya, jangan-jangan. Nah, di sini ini tab control bukan. Di sini nih rasanya di sini. Ini nih. Jadi navigation with Cupertino page route bisa juga gitu. Tapi di main kita itu kita tidak pakai material app, tapi kita pakai Cupertino app. Sebenarnya bedanya hanya ini nih, hanya tema ya. Temanya tuh kayak gini nih. Tampilannya agak jadul lah sedikit, yaitu Cupertino. Oke. Baik, balik lagi ke project kita ya. Sekarang material page builder kalau kita lihat di caranya tuh ya. Mana tadi ya? Wait. Kita bergerak berdasarkan dokumentasi ya. Nah ini ya, material page route, builder, konteks, tanda panah, kemana rutenya gitu. Ya, jadi di sini material page route ya, saya pindahin ke bawah buildernya biar enak ngelihatnya. Nah, buildernya kemana? Dari konteks, bacanya tuh dari dan ke mana, tanda panah begitu. Kita pindahnya ke detail screen. Di mana? Nah tuh otomatis dia ya. Di sini var home-nya menjadi kan gini, detail screen kan punya konstruktor. Ya, detail screen punya konstruktor namanya var home dari model home, di mana data-data home data.dar itu harus diambil melalui model home itu. Kalau nggak bisa ya, numpang lewatnya lewat situ, kayak semacam setter dan getter kalau di Java ya. Nah ini
detail screen, dia auto tuh varhome ya. Nah, udah kalau udah sampai di sini ya harusnya sih udah bisa pindah. Coba saya klik. Set, tuh teman-teman pindah tuh. Ya, ini saya geser lagi. Nggak bisa nih. Kenapa? Karena memang belum kita bikin kan tadi tombol backnya belum berfungsi. Ya, artinya pindahnya udah bener ya. Saya pakai back yang manual tuh, misalnya Sunset Beach tuh. Keluar Sunset Beach ya. Kemudian misalnya Green Valley Resort tuh keluar. Nah, sekarang bagaimana dari detail screen tadi kita udah punya metode kosong. Nah, di sini. Di sini ada metode kosong. Nah, sebenarnya kalau yang ini malah lebih gampang, ya. Kenapa? Karena untuk kembali ke halaman sebelumnya, ya, itu kita hanya menambahkan navigator dot pop konteks. Udah segitu aja. Coba saya save. Kita hot reload ya. Coba saya pencet salah satu Modern Art Museum, saya klik ini, set, udah balik lagi tuh. Ya, saya klik ini balik lagi. Ya, ini set balik lagi. Green Valley Resort tuh. Ya, sampai di sini navigasinya udah jalan. Artinya tugas kita selanjutnya hanya tinggal menyelesaikan tampilan di detail screen saja. Ya, oke, kita akan coba selesaikan. Nah, ini. Ya, tadi sampai mana nih? Di bawahnya image utama, judul. Ini info lainnya. Ya, info lainnya kita akan coba buat kayak gini ya, biar cakep ya. Tuh. Ya, kita bikin misalnya yang pertama berarti kalau kayak gini pakai row ya teman-teman ya, ada icon sama ada teks di sebelahnya ya. Kita pakai row. Ya. Kemudian row punya children biasa ya, lalu kita tambahkan children yang pertamanya adalah icon ya, pakai konstanta saja, di mana iconnya itu kita isi dengan icons dot location ya, location on ya, kita kasih warna biar sedikit colorful ya, colornya kita pakai colors dot red ya. Kemudian setelah icon kita kasih jarak sedikit ya, pakai size box aja, kita kasih width-nya 8 gitu ya. Ini sekedar jarak doang. Kemudian satu lagi kita pakai teks tapi kita bungkus di dalam size box ya. Kita bikin lebarnya misalnya 70, lalu kita kasih child ya. Childnya apa? Childnya teks, misalnya lokasi gitu ya, lokasi. Kemudian kita kasih style, perlu kita tebelin nggak ya? Kita kasih style gitu, kita pakai text style, misalnya font weight-nya kita bikin font weight dot bold gitu ya. Coba kita lihat. Tuh jadinya kayak gitu tuh ya. Lalu kita tambahkan satu lagi nih, sebentar, child dari ini size box. Sudah selesai size box yang ini, baru kita panggil satu lagi teksnya itu dari kita bikin string .2 gitu ya, lalu spasi, kita panggil lah dari varhome tadi. Ini cara string interpolation di dalam Dart ya, di dalam Flutter varhome dot location. Coba saya save ya, terus kita klik gitu. Kayaknya kurang jarak ya dari floating market yang di atas ke sini ya. Kita kasih jarak deh ya, dari judul berarti kita kasih size box tinggi misalnya 16 ya. Konstantain aja ya. Set. Saya save. Komanya kurang. Kita klik lagi, tuh agak ada jarak jadi ya. Di atasnya juga ya kayaknya ya, dari atas.
Dari atas bisa dijarakin, bebas aja ya sebenarnya ya teman-teman ya. Misalnya ini kita mau kopas aja, itu artinya setelah stack ya. Nah, saya kasih segitu. Coba saya buka. Nah, itu jadi lebih ada jarak saja. Ya. Nah, ini sebenarnya udah jadi satu row yang bisa kita copy paste ya. Untuk yang lainnya nih, setelah lokasi ya kita kasih koma di sini. Ya. Ini kita kasih komen misalnya row, tapi nggak usah lah ya, kelihatan kok ya. Nah, ini kita kasih apa ya? Yang kedua itu tadi ada nah tahun berapa dibangun, build ya. Kita bikin saja warnanya jadi blue ya. Terus ikonnya kita bikin kalender month. Ada di sini jangan lokasi ya. Dibangun gitu. Di sini far home-nya bukan far home location lagi tapi far home build. Nah, kita lihat lagi tampilannya satu persatu. Natural di sini. Bukannya tahun ya, tuh dibangun 1995, 2000, kok natural sih? Ini natural kayaknya ada yang salah ya. Nggak apa-apa lah, itu kan datanya data dummy ya teman-teman ya, tuh 1975. Ya udah biarin aja itu ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi tipe ya, tipenya apa kan, karena di sini ada type-nya market gitu ya, museum, theater ya, ini ada tipenya beach gitu ya. Coba kita tambahkan, copy paste aja lagi nih, tapi masih ke copy tadi, tinggal koma paste tuh. Misalnya kita bikin warnanya green ya, ikonnya kita ganti icon house saja ya. Ya, ini bebas ya, nanti di sini kita buat tipe. Nah, di sini varhome.type. Coba kita cek lagi, save, kita lihat. Saya tutup aja. Tuh. Ya, tipenya teater gitu. Ini tipenya mountain. Ini tipenya cave. Ya, ini tipenya lagoon. Oke. Sampai di sini sebetulnya kita sudah selesai ya sebenarnya ya untuk bagian atas nih. Tadi kita bikin atas tuh ya. Sekarang kita bikin dividernya. Berarti sampai mana ya tadi ya? Sampai row ini udah selesai. Padding ini bagian dari mana tadi ya? Oh, ini di bawahnya image utama. Oh iya, betul. Ini udah selesai. Ya, kita kasih jarak pakai size box biasa. Kita kasih height tingginya sebesar 16. Terus kita kasih divider ya. Divider bentuknya itu adalah warna. Kita pakai saja misalnya colors dot apa ya? Temanya ini purple ya. Di purple misalnya, ya kita kasih shade-nya 100 biar agak ada shading ya, lalu kita kasih thickness-nya 1. Coba kita save, kita buka lagi. Nah, itu tuh. Ya. Jadi kita bikin ada apa? Ada jarak di situ. Ya. Tapi kayaknya ini bagus kalau dimasukin ke atas ya. Ya, kita masukin ke atas biar apa namanya? Biar tetap ada paddingnya ya dari kanan kiri ya. Coba saya cut dulu. Misalnya saya masukin setelahnya row ya, masih di kolom atas nih. Ya, setelah ini row-nya tutup, masih bagian dari kolom berarti. Ya, saya paste di sini. Nggak bisa ya. Sebentar, ini tadi children dari si kolom ini. Ya. Oh, masih di dalam berarti ya, masih di dalam apa? Di dalam kolom, tapi tidak di row. Di sini berarti. Nah, itu. Ya. Nah, di sini coba kita buka. Nah, kan lebih enak kelihatannya ya. Masih ada jarak dari kanan dan kiri. Ya.
Oke, sampai di sini berarti tampilan berikutnya adalah deskripsi, ya. Deskripsi itu kita masih mau letakkan di satu grup atas, enggak ya, kita pisahin aja ya. Ini di bawahnya image utama udah beres. Ya. Sekarang kita bikin apa namanya, deskripsi. Ya, kita masukkan deskripsi. Tapi kayaknya deskripsi bisa deh kita masukin di sini teman-teman. Ya, nih kita buat apa namanya, langsung aja kayaknya ya. Kita buat langsung deskripsinya aja ya berarti ya. Ini udah garis, langsung aja deskripsinya, betul. Ya, biar bagus tampilannya. Ini kita ambil jarak juga setelah garis. Terus nanti akan ada apa namanya, divider lagi, kita buat aja di sini. Kita copy paste dulu. Nah, di sini adalah deskripsi. Ya. Deskripsi kita tinggal panggil teks sebenarnya ya. Sebentar, sorry. Nah, teks isinya itu varhome.description. Ya. Lalu kita bikin text align, itu kalau bisa kita bikin dia text align.justify. Nah, rata kanan kiri ya. Coba kita lihat sekarang. Ah, kira-kira kayak gitu. Ya. Coba lagi. Set. Ah, ya. Lalu di bawahnya kita langsung tambahkan galeri ya, kita tambahkan galeri. Artinya konsep awal atas tengah bawah tadi nggak kita pakai ya. Kita langsung aja ya, berarti ini tengah nggak usah pakai, langsung ke bawah karena galerinya ada di bawah. Ya, oke, bagian itu udah selesai. Sekarang kita bikin galeri di bawah. Ya, supaya serasi dengan yang bagian atasnya juga sama, kita kasih padding 16 ya. Sama yang seperti di atasnya tadi. Lalu kita bikin childnya, koma dulu ya, koma, childnya kita pakai kolom, nggak usah lah, langsung aja ya, nggak usah tulis galeri, nggak usah ya, berarti nggak usah kolom kalau gitu ya, kita langsung aja childnya itu kita pakai list view builder ya, kita langsung pakai list view builder. Ini saya geser dulu biar enak melihatnya sebentar. Gitu ya. Jadi langsung saja kita bikin childnya itu list view builder, tapi supaya seragam tingginya kita kurung pakai size box aja ya. Size box kita kurung, height-nya kita buat 100. Nah, child-nya kita baru panggil list view builder. Nah, karena ada banyak yang mau kita panggil teman-teman. Ya, nih. Ada, kalau di home data.dar tuh ada 4 image URL yang mau kita panggil di sana. Ya, jadi kita mau panggil apa nih? Ya, jadi di dalam list view builder ini kita bikin dulu item builder, biarin kayak gitu dulu. Ya, pertama scroll direction-nya kita bikin horizontal. Ya, axis.horizontal. Ya, kemudian item count-nya, jumlahnya itu sesuai dengan varhome.imageurl.length. Nah, itu panjangnya. Ya, image URL dari home data tadi ya. Kemudian baru kita mainkan item builder-nya. Ya, item builder-nya ini kalau kita hapus ya, terus kita panggil lagi, nanti ada pilihan tuh. Kita pakai yang ini ya, kita pakai yang nomor 2 nih, konteks index sama buka kurung kurawal. Ya, apa yang mau kita isi, tampilannya dulu nih. Kita return, kita pakai padding ya. Tampilan si list view-nya kita kasih padding
kita bikin jarak paddingnya tuh hanya di sebelah kanan, ya. Biar nanti yang sebelah kiri udah mepet ke paling kiri gitu. Makanya kita kasih jaraknya yang di sebelah kanan, ya. Kemudian childnya, nah childnya itu kita pakein kontainer kali ya, atau langsung aja ya kita panggil ya. Childnya kita panggil aja gambarnya, tapi kita bungkus pakai clip R rectangle ya, biar gambar-gambarnya bisa ada border radius, biar ada lengkung ya. Kita kasih lengkungnya misalnya 16 ya. Kemudian childnya ya, sebentar, ada yang salah nih. Oh iya, ini titik koma ya, karena kita return jadi titik koma setelah padding. Nah, border radius udah, kemudian childnya baru kita panggil image-nya ya. Image dalam hal ini kita pakai image.network ya. Kita pakai image.network karena pakai URL itu dari mana? Dari var home.image URLs ya. Lalu di sini kita panggil index. Ya, index dari mana? Dari sini, item builder tuh. Ya, kita kasih ukuran ya, tapi sebenarnya udah ya 100 ya tadi ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita tes dulu, kita lihat tampilannya gimana. Set. Nah, itu tuh di bawah ya. Oke. Itu gambar apa ya? Itu dummy loh teman-teman ya. Ini Sunset Beach. Sebentar, dia lagi loading. Nggak mau keluar nih, error. Kalau kayak gini berarti sebenarnya ada solusinya ya. Solusinya kita bisa menggunakan sebuah coba dibuka PubSpec YAML-nya, kita tambahkan mana ya? PubSpec YAML, kita coba akan menambahkan sebuah library ya, yang namanya di bawah dependencies kita tambahin ya, yang namanya cached network image. Nah, itu saya save. Nah, dia pubget ya udah. Oke, selesaiin dulu dia pubget. Oke, balik lagi ke detail screen. Jadi detail screen-nya kita ubah sedikit ya. Kita ubah sedikit. Jadi gambarnya tuh nggak langsung kita tampilin pakai image network ya. Tapi gambarnya akan kita bungkus pakai library yang barusan kita gunakan, namanya catch network image ya. Nah, cara pakainya kayak gimana? Nah, cara pakai catch network image itu jadi gini. Ini kita kita hapus image.network ya, kita panggil, coba muncul belum? Tuh catch network image tuh udah muncul tuh, image URL ya. Ini kita ganti dengan var home sama kayak tadi .image URL, lalu parameter yang ke berapa? Yang ke index. Nah, kita bikin placeholder. Jadi placeholdernya itu adalah di sini kita pakai konteks URL ya, lalu transform.scale, di dalamnya kita pilih scale-nya 0,2. Ini buat apa? Ini buat kayak proses loading sebelum gambarnya keluar gitu ya. Kita pakai child-nya itu kita pakai konstanta circular progress indicator. Ini ya, circular progress indicator. Saya save dulu ya. Kemudian si catch network image ini selain punya placeholder, dia juga punya error widget gitu. Jadi kalau error gimana gitu ya. Coba saya ulangin, saya panggil error widget ya. Di sini ada pilihan, sama kita pakai yang ini. Set. Nah, isinya apa? Isinya konstanta
icon, kita pakai aja icon.error misalnya. Ya. Nah, terus kita bikin misalnya lebarnya 100, tingginya 100, kemudian fit-nya kita pakai box fit.cover. Oke, kita coba lihat sekarang. Kita coba eksekusi ya. Coba kita eksekusi. Apa yang terjadi kita lihat ya. Harusnya sih lebih baik dari yang tadi ya. Saya coba pindahin posisinya di, aduh, jadi besar gini ya. Saya pindahin di sebelah codingnya ya. Tinggal geser nih. Aduh. Gimana nih caranya nih? Image. Oh, sebentar. Nggak mau digabung nih kayaknya nih. Coba, masih kita coba usahakan gabung kayak tadi ya, biar lebih enak ya. Gini. Nggak mau loh. Sebentar, saya tutup dulu. Saya ulangin ya. Main dot mana? Saya eksekusi. Atau biarin udah di sebelah ya tampilannya ya tadi ya. Nggak harus digabung. Ngambek dia nih. Apa harus dikecilin gini dulu ya kali ya? Dia baru kembali ke jalan yang benar nih. Coba kita klik ini, set. Nah, tuh. Ada progresnya ya. Ada circular progresnya tuh. Nggak keluar-keluar tapi, tuh baru keluar tuh. Ya. Jaraknya kayak jauh banget ya. Mungkin boleh kita gedein sedikit ya. Kalau ini saya ganti 200, berubah nggak ya? Set. Oh, dia berarti nggak usah dari sini yang ngaturnya ya. Dia ngambil dari sini nih udah nih. Tuh, misalnya ini saya buat 200 kali 200. Coba kita buka lagi. Set. Masih loading sepertinya. Coba kita ulang. Set. Nggak mau. Atau memang harus ya di sini tadi ya? Size box-nya kita kasih 200 misalnya. Di sini 200, di sini 200. Begitu ya. Ya. Saya ngerasa kayak jarak ini ke atas tuh jauh banget ya. Kalau ini kita ganti 8. Berarti bukan itu, sorry. Sebentar, di atas ada ini ya. Ini height dari atasnya kita kurangin jadi 8 misalnya. Kita ambil Sunset Beach. Tuh, ada tanda seru tuh, berarti nggak mau kelut gambarnya. Itu lebih bagus kayaknya tampilannya udah ya. Ini misalnya Ocean Breeze, Blue Lagoon. Kita tunggu, gitu. Ya, nah teman-teman, inilah halaman detail screen-nya ya. Akan lebih enak sebenarnya kalau kalian lakukan kompilasi ini tidak di Chrome ya, tapi kalian gunakan handphone, misalnya kalian compile pakai handphone sendiri ya, atau kalian compile di emulator, itu akan lebih cakep hasilnya ya. Nah, kira-kira itu materi lanjutan dari Flutter Grid View. Jadi dari sini, dari home screen kita sudah bisa lompat ke detail screen. Kita juga hari ini cobain ini nih, Catch Network Image.
ya lumayan ya dapat library baru yang kita pakai. Semoga bermanfaat, dan buat mahasiswa-mahasiswa saya tentu ini akan sangat ngebantu buat nyelesain project ya, buat nyelesain project akhir kalian. Jadi semoga bermanfaat, dan kita akan nanti lanjutin videonya dengan case yang mungkin pakai data yang sama, tapi kita akan pakai kita akan coba materi yang berbeda dengan menggunakan list view, tapi kalau ini kan grid view ya. Nanti kita akan pakai list view dengan kasus search gitu. Kita mencari gitu. Jadi ada search bar-nya yang kita tulis sesuatu, kita misalnya tulis floating market float gitu, langsung yang ada float-nya langsung muncul gitu ya dalam bentuk list. Nah, kita akan coba lanjutkan itu entah dengan project yang sama ataupun yang berbeda. Yang jelas untuk grid view kita anggap clear sampai di titik ini, dan saya coba push dulu ya, clear project Flutter grid view. Saya commit, lalu saya push ke repo ya. Jadi untuk teman-teman yang mau cek codingnya secara langsung bisa cek di repo, dan jangan lupa untuk mengikuti video ini sekali lagi harusnya nonton yang part 1 terlebih dahulu. Thank you. Sampai di sini aja. Terima kasih untuk kebersamaan kita di materi ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum, selamat pagi, dan salam olahraga.